Warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dev. Ya, Ya, Kang Dev, terkait stigma masyarakat yang kadang membuli para korban ya. COVID maupun keluarganya yang Iya. tidak terkena, seperti apa menurut Kang Dev sebagai Nah tokoh masyarakat ini di Cirebon dan Indramayu ini? em, masyarakat ini kita ini kan adalah em, masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Aha, Kita ini berdiri dari berbagai macam perbedaan. ya, Nah, perbedaan ini harus menjadi perekat kita. betul. Nah, apa yang terjadi dengan tetangga kita, apa yang menimpa kepada saudara-saudara kita ini, eh, harusnya itu menjadi alasan untuk mempererat kita. Mhm, Nah, bila mana ada tetangga kita yang terkena COVID atau ada saudara kita, jangan langsung kita jauhi, justru kita bantu mhm, supaya mereka tetap bisa dikarantina selama 2 minggu hingga virusnya itu akan mati sendirinya, mhm, dan kita terus membantu mereka dengan misalnya mengirim makanan, mengirim kebutuhan-kebutuhan mereka, mengirim obat-obatan. betul. Ya, jadi agar mereka itu bisa dapat menjalankan masa karantinanya penuh dengan ketenangan. Ya, sejauh ini laporan dari teman-teman Kang Dev di Ya. lapangan baik di Kota Cirebon, Ya. Kabupaten Cirebon dan Indramayu, seperti apa sih Kang perkembangan COVID ini? Perkembangan COVID ini memang cukup ada banyak lah yang terkena, dan juga karena Cirebon ini menjadi pusat kesehatan ya, atau rumah sakit rumah sakit di Cirebon ini kan menjadi Rujukan ya Kang? rujukan. Nah, rujukan ini jadi maka itu eh, perlu dukungan dari kementerian-kementerian memastikan bahwa rujukan-rujukan tersebut itu dapat operasi dengan baik, dan para pasien itu dapat terlayani dengan baik. Ya, secara menyeluruh nih Kang, Ya. upaya yang sejak awal sampai sekarang yang DPR RI lakukan Ya. untuk masyarakat, terutama selain support anggaran penuh dan lain sebagainya, apa nih Kang? Untuk COVID ini nih Kang, untuk penanganan COVID seperti apa nih Kang sejauh ini? Ya, kan pemerintah itu sudah menyiapkan anggaran yang cukup besar, Mhm, baik untuk penanggulangan ekonominya, pemulihan ekonominya, ya, mhm, dan juga untuk pelayanan kesehatan. mhm, Nah, ini sekarang tinggal memastikan bahwa dana tersebut terserap dengan baik, mhm, masyarakat itu mhm, benar-benar terlayani dengan optimal, mhm, ya, mhm, sehingga kita ini bisa keluar dari krisis ini dengan baik. Karena ingat, mhm, negara-negara barat yang lain mhm, penurunan ekonominya tuh jauh lebih drastis daripada kita. betul. Jadi membuktikan bahwa kita ini memiliki internal market, Mhm, ya, market dalam negeri yang kuat, mhm, sehingga bisa cukup menopang untuk kemajuan ekonomi ke depan. mhm, Jadi kita ini harus menjaga, paling utama harus menjaga kesehatan, ya, ya, mhm, protokol kesehatan harus tetap dijaga dan bahkan ditingkatkan terus, mhm, dan juga harus memastikan roda ekonomi ini mhm, berjalan dengan baik. mhm, mhm. Nah, secara menyeluruh nih Kang, gejolak yang ada di masyarakat terkait korban COVID, bahkan Ya. ada pengambilan jenazah secara Ya. paksa. Nah, Komentar Kang Dev? itu adalah salah satu tindakan yang sangat salah, Mhm, ya, dan itu memberikan contoh yang sangat buruk. mhm, Kenapa? Karena mereka yang sudah meninggal dengan positif COVID itu memang harus ada prosesnya, mhm, harus ada protokolnya, mhm, dan itu dibuat itu bukan karena kesewenang-wenangan pemerintah, itu betul. karena memang satu kebutuhan yang nyata. Mhm, Jadi bila masyarakat itu ya ada yang memaksakan kehendaknya itu tidak hanya membahayakan dirinya, mhm, tapi meremehkan bahkan membahayakan tenaga kesehatan, mhm, dan itu akan menjadi klaster penyebaran yang baru. mhm, Gitu. Jadi maka itu jangan sembrono, ya. Jangan berpikir egois, mhm, ya. Tetap kita lakukan proses protokol tersebut. Tetap kita mendoakan mhm. agar arwah dan eh, seluruh amal ibadah almarhum itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Mhm. dan juga tetap menjaga kesehatan. Kinerja gugus COVID-19 Ya. yang kemarin resmi dibubarkan oleh Presiden, tugas. nah gugus tugas yang ini berganti menjadi gugus satuan tugas ya Kang. Satuan. Nah, seperti apa nih Kang? Komentar dari anggota DPR Iya, ini Kang? karena gini, awalnya itu kan yang diutamakan adalah untuk penanganan Betul. COVID-nya sendiri. Mhm, Akan tapi sekarang ini berubah. Jadi bukan hanya penanganan COVID sendiri, akan tapi juga pemulihan ekonominya. mhm, Jadi makanya itu gugus tugas itu harus dirubah karena konsep kerjanya itu sudah lebih melebar. mhm, Nah, maka itu saya harapkan dengan dana yang dikelola yang sangat besar, ya, ini mencapai sampai 1.000 triliun lebih, mhm, ini tadi saya utarakan agar tetap bisa terserap dengan baik, mhm, berjalan dengan optimal, mhm, sehingga
seluruh elemen masyarakat itu dapat terlayani. Iya, kembali ke dampak sosial Kang Dev. Iya. Yang terjadi di Indonesia, menurut Kang Dev masih wajarkah terkait adanya COVID ini atau bagaimana nih Kang Dev melihatnya? Ya, COVID ini kan terjadi di seluruh dunia, sudah jutaan orang yang terkena. Betul. Dan dampaknya itu jutaan orang yang terkena COVID dan jutaan orang pun juga yang sampai dengan kena dipecat segala macam, kehilangan mata pencaharian. Nah, ya inilah makanya dibutuhkan suatu gebrakan-gebrakan dan inovasi-inovasi baik dari pemerintah atau dari swasta untuk kita bisa membangkitkan kembali ekonomi Indonesia. Kira-kira sampai akhir tahun seperti apa nih Kang prediksi dari? Belum tahu. Belum tahu. Saya belum bisa katakan apa-apa. Akan tapi saya katakan bahwa pemerintah sudah berjalan di jalan yang benar. Tinggal memastikan langkah-langkah berikutnya itu benar-benar secara optimal. Kabar dari ketersediaan vaksin yang baru dari luar negeri seperti apa Kang? Itu baru masuk, jadi sekarang masih dalam proses trial ya, untuk dipastikan bahwa itu sesuai karena vaksinnya itu kan tidak hidup, sementara virusnya hidup. Virusnya itu bisa bermutasi. Nah, harus dipastikan bahwa vaksinnya ini itu bisa menyesuaikan dengan virus yang ada. Ya, terakhir Kang, himbauan dari Kang Dev selaku tokoh masyarakat dan juga anggota DPR RI untuk masyarakat secara menyeluruh selain melakukan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Silakan Kang. Yang pasti pertama harus melakukan protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker. Dan kedua, kita harus mengutamakan untuk menggunakan produk dalam negeri. Kenapa? Agar memastikan industri dalam negeri kita itu berjalan. Jadi dan juga ya kita juga jangan spending hal-hal yang tidak perlu agar kita tetap memiliki simpanan yang cukup untuk karena kita belum tahu ini seberapa panjang. Ya. Oke, baik, terima kasih Kang Dev. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.